Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miranti Rahmadani dari kelas 12 Farmasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang obat kanker atau yaitu obat vincristin. Obat vincristin berkhasiat untuk mengobati beberapa jenis kanker. Obat ini hanya diberikan sebagai bagian untuk prosedur kemoterapi. Vincristin dapat menghambat pertumbuhan sel kanker, sehingga di dalam tubuh pertumbuhan sel kanker dapat diperlambat ataupun dihentikan. Dalam penggunaan vincristin, ada beberapa hal yang akan terjadi jika dikombinasikan atau digunakan bersamaan dengan obat-obatan lain. Contohnya, peningkatan resiko terjadinya penyempitan saluran pernapasan jika digunakan bersama mitomycin C. Peningkatan resiko terjadinya penggumpalan darah jika digunakan bersama tamoxifen. Dan ada juga peningkatan resiko terjadinya keracunan jika digunakan bersamaan dengan zat aktif yang berada atau yang terdapat di dalam obat vincristin adalah tanaman tapak dara atau yang biasa yang disebut Catharanthus rhesus elegidon, mengandung alkaloid vinblastin, vincristin, iurosin, katarantin, dan ioserin yang berkhasiat sebagai anti kanker. Untuk pembuatan vincristin, dikarenakan vincristin adalah larutan injeksi, ada dua cara untuk melakukan pembuatannya. Yang pertama dengan cara aseptis, digunakan jika bahan obat tidak dapat disterilkan karena akan rusak atau terurai. Caranya, zat pembawa, zat pembantu, wadah, alat-alat gelas untuk pembuatan dan alat lain yang diperlukan disterilkan sendiri-sendiri. Kemudian, bahan obat, zat pembawa, dan zat pembantu dicampur secara aseptik di ruangan aseptik sehingga terbentuk larutan injeksi dan dikemas secara aseptik. Dan yang kedua ada cara non-aseptik. Dilakukan sterilisasi akhir. Caranya, bahan obat dan zat pembantu dilarutkan ke dalam zat pembawa dan dibuat larutan injeksi, saring hingga jernih dan tidak boleh ada serat yang terbawa ke dalam filtret larutan. Masukkan ke dalam wadah dalam keadaan bersih dan sedapat mungkin aseptik. Setelah dikemas hasilnya, disterilkan dengan cara yang cocok. Peraturan perundang-undangan tentang obat tersebut atau obat vincristin. Yang pertama, ada Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan. Yang kedua, ada Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Laksana Badan Pengawas Obat dan Makanan. Dan yang ketiga, ada Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 24 Tahun 2017 tentang Kriteria dan Tata Laksana Pengelolaan Obat. Obat vincristin termasuk golongan obat keras atau obat kemoterapi. Nomor registrasi obat vincristin adalah GKL 2044 3003 43A1. Batasan jumlah obat yang dapat diberikan kepada pasien. Untuk anak-anak dengan berat badan kurang lebih 10 kg, dosisnya adalah 0,05 mg berat badan per kilogram berat badan 1 kali seminggu. Untuk pasien dewasa, dosisnya adalah 1,4 sampai 1,5 mg. Dosis maksimum untuk orang dewasa adalah 2 mg per minggu. Pengelolaan khusus obat vincristin adalah vincristin injeksi yang telah dilarutkan dengan sodium klorida 0,9% dengan konsentrasi 0,0015 mg hingga 0,08 mg bersifat stabil selama 24 jam. Ketika terhindar dari cahaya dan hanya bertahan 8 jam pada suhu 25 derajat Celcius pada pencahayaan ruangan biasa. Lebih dari batas tersebut, vincristin tidak bisa digunakan kembali. Sedangkan vincristin yang masih dalam pial harus disimpan dalam kulkas 2-8 derajat Celcius dalam posisi tegak. Penyimpanan dalam kulkas
bertahan 1 bulan, sedangkan di suhu ruangan bertahan 5 hari. Obat tradisional atau obat alternatif selain vincristin yang dapat mengobati kanker adalah yaitu tanaman tapak dara atau daun tapak dara. Untuk membuat rancangan atau sediaan obat tradisional dari daun tapak dara bisa dengan cara paling mudah adalah dengan mengolahnya menjadi teh. Karena cara ini dianggap praktis. Cara membuat resep herbal untuk kanker dengan bentuk teh herbal relatif sederhana. Daun tapak dara segar dicuci bersih, kemudian dipotong kecil-kecil dan dikeringkan di bawah sinar matahari. Gunakan daun tapak dara kering ini sebagai teh herbal. Cukup dengan menyeduh sejumput daun tapak dara kering bersama air panas. Konsumsi teratur setiap harinya setidaknya 2-3 cangkir. Dan di sini saya juga akan menjelaskan indikasi, dosis, kontraindikasi, efek samping, dan cara pemakaian dan cara penyimpanan untuk obat vincristin. Yang pertama, ada indikasi. Obat ini digunakan untuk memperlambat dan menghentikan pertumbuhan sel kanker. Dan yang kedua, ada dosis. Untuk dosis dewasa, dosis yang dianjurkan biasanya 1,4-1,5 mg sekali setiap minggu. Yang untuk anak-anak, biasa dianjurkan dosis 1,5-2 mg sekali setiap minggu. Dan kontraindikasi dari obat vincristin ini adalah pada pasien dengan riwayat hipersensitivitas terhadap obat tersebut dan berpotensi mengalami cross sensitivity terhadap obat alkaloid. Peringatan keras terkait vincristin. Peringatan keras terkait vincristin diutamakan terkait pemberiannya yang hanya boleh melalui intravena. Dan ada juga efek samping dari obat vincristin ini adalah dapat membuat kram perut, muntah, diare, gangguan fungsi motorik atau kelainan gaya berjalan, amenorea, tidak menstruasi, dan kebutaan atau tuli neurologis. Cara penggunaan obat vincristin. Dikarenakan obat ini termasuk dalam golongan obat keras, maka dari itu penggunaan obat ini harus dengan anjuran dan resep dokter. Aturan penggunaannya 1,4-1,5 mg sekali seminggu, maksimal 2 mg per minggu. Cara penyimpanan obat vincristin ini adalah injeksi yang telah dilarutkan dengan sodium klorida 0,9% dengan konsentrasi 0,00015 mg hingga 0,08 mg bersifat stabil selama 24 jam. Ketika terhindar dari cahaya dan hanya bertahan 8 jam pada suhu 25 derajat Celcius. Pada pencahayaan ruangan biasa lebih dari batas tersebut, vincristin tidak bisa digunakan kembali. Sedangkan vincristin yang masih dalam pial harus disimpan dalam kulkas 2-8 derajat Celcius dalam posisi tegak. Penyimpanan dalam kulkas bertahan 1 bulan, sedangkan di suhu ruangan bertahan 5 hari. Sekian dari saya, mohon maaf ada salah-salah kata atau ada salah dari penjelasan saya. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.